Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Encik harap, Engku harap semoga dalam keadaan sehat, semangat dan ceria. Nah adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu pujiannya. Lagu yang pertama adalah Happy Yaya, yang kedua Setinggi-tingginya Langit, yang ketiga Jalan Serta Yesus. Semakin mendalam. Happy happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, untuk lagu yang kedua kita nyanyi Setinggi-tinggi Langit. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik sekolah minggu, lagu kita yang ketiga ini adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kedarat-Mu ya Bapa, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali sehat ya Bapa. Tuhan,
Di sini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman-Mu. Hanya inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kini dan pada segala masa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu buku ND nomor 18, Marsikola au Amang. Marsikola au Amang dohuto hale inang unang jolo suruang mangulah hau mai aina met dope au dang tarula au dope holan marsikola do ulah aku natama. Saya dongani ya Tuhan, laho masih ajari, saya untuk tuburui, burjonang tudongaki, parboboy maau Tuhan, di parsikola aki, bentiur sadarion, saluhut nalakaki. Untuk ayat bulanan kita tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 24. Mari kita ikuti ayat bulanan kita yang akan diucapkan teman-teman kita sekolah minggu. Mari kita dengarkan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Gabe dipintori dona sida dalam basa-basa binaheni asini rohana hinorhon di padubusion na di bagasan Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian ayat bulanan kita. Pengumuman kita untuk minggu ini, yang pertama, ayat bulanan kita minggu depan tertulis di kitab Lukas 12 ayat 8. Untuk adik-adik supaya dapat menghafal dan divideokan lalu dikirim ke guru sekolah minggunya.
Yang kedua, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan 2 metode, yaitu streaming dan tatap muka, seperti pengumuman yang sebelumnya. Yang ketiga, kita merayakan Paskah. Yang pertama, hari Jumat kita melaksanakan ibadah Jumat Agung secara streaming dan di pukul 14.00 atau jam 2 siang. Akan ditayangkan drama Jalan Salib di YouTube Gereja El Rapa HKBP Pematang Siantar. Yang kedua, akan dilaksanakan perlombaan virtual merayakan Pesta Paskah. Perlombaannya yaitu 1. Lomba kreativitas, kategori 1, anak TK lomba mewarnai. Kategori 2, anak SD kelas 1 dan 2 lomba mewarnai telur Paskah. Kategori ketiga, anak kelas 3 dan 4 SD lomba menghias telur Paskah. Kategori 4 untuk kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP lomba merangkai bunga salib. Yang kedua, lomba menyanyi solo terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama, TK sampai kelas 2 SD. Kategori kedua, kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP. Pendaftaran dibuka mulai hari ini tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April. Perlombaan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 8 April sampai dengan 10 April. Pendaftaran dapat menghubungi seksi dan guru sekolah minggu. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di pengumuman perlombaan di YouTube gereja atau langsung kepada seksi dan guru sekolah minggu. Kami akan menginformasikan jika ada perubahan kategori lomba dan jumlah pendaftar. Adik-adik yang di rumah tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman kita untuk minggu ini. Sebelum kita meneguhkan iman kepercayaan kita bernyanyi di buku ND nomor 29, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu di buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Las Rohaku Lau Mamuji. Las rohaku lau mamuji, debata parholongi, songon bunga namang erbang, dina binsan arii, arsak dosa hapor suhon, magodi ban asimi, rasmi rohana manokto, lehon di autu haki. Sudah jadi jadianmu, lautan langiti, aka bintang dohot bulan, nang matani arii, hau maladang nang harangan, rura dohot doloki, saluhun namang endehon, sangap dituatai. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat bersuka cita bersama anak-anak-Mu sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkati kami Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, terlebih kepada adik-adik kami sekolah minggu, firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan, kita mendengarkan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memungkulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu dari kepalanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Selamat hari Minggu bagi adik-adik kami semua yang berada di rumah masing-masing. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Tentu sungguh luar biasa Tuhan menyertai kita
walaupun kita tidak bisa tatap muka di sekolah minggu ini, tetapi kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan semangat kepada adik-adik kami semua, sehingga kita bisa mengerjakan tugas kita masing-masing. Oleh karena itu, khotbah pada minggu ini tentang peristiwa Yesus diolok-olokkan. Sebelum dia disalibkan, dia diolok-olokkan. Yesus diadili Mahkamah Agung oleh para kepala ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang tua. Sampai kita lihat adik-adik kami sekolah minggu, Pontius Pilatus memutuskan hukuman atas Yesus. Walaupun anak-anak kami sekolah minggu, Pontius Pilatus tidak mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi karena takut kepada orang banyak, dia mengambil hukuman dan akan menyerahkan kepada semua orang banyak supaya membuat keputusan supaya Yesus disalibkan. Oleh karena itu sungguh menyedihkan kepada adik-adik kami sekolah minggu, Pontius Pilatus kita lihat dalam khotbah minggu ini, khotbah kepada adik-adik kami sekolah minggu, Pontius Pilatus kita lihat cuci tangan dalam masalah itu, berkata aku tidak bersalah katanya. Oleh karena itu para soldado juga mengelilingi bahkan menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengolok-olokkan. Mereka memakai jubah Yesus dan berkata kepada Yesus supaya dia disalibkan. Oleh karena itu, adik-adik kami sekolah minggu, apa yang kita lihat dalam khotbah pada minggu ini? Anak-anak di sekolah minggu, pertama kita lihat menghargai dan menghormati orang lain. Mari kita menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, harus kita menghargai antara satu dan yang lain. Walaupun kita lihat teman-teman kita itu lemah, teman-teman kita itu miskin, tetapi kita harus menghargai mereka. Karena apa anak-anak sekolah minggu? Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jangan seperti yang kita lihat dalam nats khotbah pada minggu ini. Seperti soldado yang mengolok-olokkan Yesus. Tetapi kita diajak pada khotbah minggu ini, khotbah kepada anak-anak kami sekolah minggu, biarlah kita saling menghargai dan saling menghormati kepada orang lain. Terlebih kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, terhadap sesama kita, mari kita saling menghormati. Yang kedua yang dikatakan kepada adik-adik kami sekolah minggu, mari kita berlaku sopan dan santun kepada orang lain. Dalam segi perkataan kita, dalam segi tingkah laku kita, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menunjukkan sopan santun terhadap sesama kita, bahkan tidak pilih bulu. Yang ketiga kita lihat menjauhkan tindakan kekerasan. Menjauhkan tindakan kekerasan kepada sesama kita. Hidup orang Kristen atau hidup anak-anak kami sekolah minggu, adik-adik kami sekolah minggu harus menunjukkan lemah lembut. Baik itu dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Itu yang kita tunjukkan di dalam hidup kita. Itu yang diminta oleh Tuhan pada minggu ini. Bukan seperti orang serdadu-serdadu tadi
yang selalu mengolok-olokkan Yesus, meludahi Yesus, bahkan berkata bahwa Yesus disalibkan, mereka tidak tahu apa yang Tuhan perbuat kepada mereka. Oleh karena itu yang keempat dikatakan, mari kita meneladani Yesus. Meneladani Yesus. Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Yesus memberikan teladan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Apa teladan yang dibuat Yesus kepada kita, adik-adik kami sekolah minggu? Yesus mampu mengampuni kita. Yesus mau mengampuni kita. Bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun kejahatan kita, Tuhan mengampuni kita. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita hingga kita hidup, hingga kita saat ini dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kepada adik-adik kami sekolah minggu, biarlah melalui firman Tuhan pada minggu ini, mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan mari kita saling melakukan sopan dan santun, dan mari kita menjauhkan kekerasan dalam hidup kita dan menunjukkan teladan kepada sesama kita. Seperti Kristus yang menunjukkan teladan bagi kita, demikian juga Tuhan meminta kepada kita, terlebih kepada anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada adik-adik kami semangat untuk mengikut Yesus dalam hidup kita. Walaupun kita menghadapi masalah pada saat ini sehingga kita tidak bisa bertatap muka, tetapi semangat bagi adik-adik ke sekolah minggu. Tuhan menyertai kita dan Tuhan tetap menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Terlebih Tuhan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah mereka dengarkan, biarlah itu Tuhan menjadi contoh bagi adik-adik kami sekolah minggu. Supaya mereka Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada sesama mereka dan menunjukkan keteladanan sopan santun kepada sesama mereka, terhadap orang tua dan terhadap orang yang lebih tua kepada mereka. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai, walaupun Tuhan kami tidak bisa tatap muka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun Tuhan mereka berada. Dalam sekolah mereka berikan Tuhan kepintaran, supaya anak-anak-Mu tetap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita kumpulkan persembahan, maka dari itu kita bernyanyi di buku ND Sekolah Minggu nomor 71, Dison Adong Pubuhan Tuhan. Sadiama argana Tuhan mulosai ni rajuman sude dengan ni masa jaluma Tuhan salas marohan tangaku na med-meda Tuhan nasohe amat sari dope awon Tuhan
sari ono kon anggina met-metan ape honma tanganmu sakan itak na ortiki gunang sudania jaluma Tuhan saya las marohan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita jumpa lagi di acara streaming ibadah sekolah minggu. Sekarang kita memasuki acara kegiatan kreativitas. Kreativitas kita hari ini, kita akan membuat mozaik salib yang dibuat dari biji-bijian. Yang kita pergunakan bahan-bahannya adalah bisa karton bekas, bisa sampul buku bekas, juga biji kacang hijau, biji jagung, dan lem. Di sini Enci sudah menggambar gambar salib yang vertikal, yang ke atas 3 cm, yang vertikal ke bawah 9 cm, sedangkan lebarnya 3 cm, yang horizontalnya 6 cm, lebarnya 3 cm. Sedangkan adik-adik sekolah minggu bisa mencobanya di rumah dengan ukuran yang berbeda juga. Sekarang mari kita memulai untuk membuatnya. Ambil lem, kita lengketkan di gambar yang telah disediakan. Lemnya kita buat agak tebal supaya biji-bijinya tidak mudah lepas. Sekarang kita mulai dari atas vertikal. Mari kita taburkan biji kacang hijau. Setelah kita taburkan, kita ratakan dengan garis gambar yang telah tersedia. Kita mulai dari pinggir garis supaya dia bisa rapi. Sekarang kita tambah lagi lemnya ke horizontal. Kita taburkan biji kacang hijau. Kita ratakan sama seperti yang vertikal tadi. Kepadatan kacang hijaunya sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Semakin padat biji kacang hijaunya, semakin cantik mozaiknya.
Sekarang di tengahnya kita sisipi biji jagung. Sekarang kita bikin lem vertikal ke bawah. Kita banyakkan lemnya ya adik-adik, biar jangan seperti di atas kurang lengket dia. Sekarang kita taburi biji kacang hijaunya. Kita rapikan. Inilah adik-adik hasil dari kolase atau mozaik yang salib yang dibuat dari biji-bijian, yaitu biji kacang hijau dan jagung. Sebenarnya sebelum kering dia tidak bisa diangkat adik-adik. Kita harus menunggu setengah jam untuk kering. Tapi Enci akan tunjukkan gambarnya. Setelah kering adik-adik, kita bisa membingkainya dengan sampul buku atau plastik. Bisa juga dengan bingkai kaca dan kita gantungkan di kamar atau di ruang tamu kita sebagai hasil karya adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Inilah kreativitas kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Enci di sesi kuis. Sebelumnya, Enci mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang memenangkan kuis minggu lalu. Semoga kalian tetap semangat untuk menjawab di minggu-minggu depan ya. Nah, buat adik-adik yang belum memenangkan kuis, jangan bersedih. Enci sudah menyiapkan kuis yang lebih menyenangkan hari ini. Gimana, sudah siap adik-adik? Dan ingat, Enci mengambil kuis ini dari cerita Alkitab yang telah disampaikan Inang tadi. Sudah siap adik-adik? Udah penasaran nih? Ini nih kuis yang pertama. Pertanyaan pertama. Dari cerita Alkitab yang telah adik-adik dengarkan tadi dari Inang Pengkhotbah, siapakah yang mengolok-olok Tuhan Yesus? Pertanyaan yang kedua, pada saat Yesus bersama dengan serdadu, mereka melepaskan dan mengganti pakaiannya dengan sebuah jubah. Warna apakah jubah itu? Pertanyaan yang ketiga, setelah mereka melepaskan dan mengganti pakaiannya, mereka meletakkan sesuatu di atas kepala Yesus. Apakah itu? Pertanyaan keempat nih.
dari pengajaran yang telah disampaikan oleh Inang pengkhotbah tadi? Apakah pesan pengajaran yang harus adik-adik lakukan? Untuk adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, boleh menjawabnya di kolom komentar. Jangan lupa, pertanyaan tersebut harus dijawab secara berurutan dari 1 sampai 4. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan pospelnya masing-masing. Dan ini nih yang paling seru nih yang ingin Cik kasih tahu. 5 orang yang paling benar dan paling tercepat akan mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut akan diantarkan oleh guru sekolah minggu ke rumah adik-adik sekalian. Gimana? Menyenangkan kan kuisnya? Semoga kalian semua dapat menjawabnya dengan baik dan juga dapat menjawab di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sudah siap adik-adik? Kita akan berjumpa di kuis minggu depan. Shalom adik-adik.